Lalu seperti apa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaknai makna dari Idul Fitri? Sudah ada Friska Clarissa yang mewawancari langsung Pramono Anung. Aduh, saya mau bertamu, tapi kali ini bertamunya ke Balai Kota. Mau ketemu sama Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Kebetulan udah lama juga nggak ketemu. Assalamualaikum. Hai. Halo, Hai. Pak Pram, apa kabar? Kamu wajahmu udah wajah istana banget. Wajah istana banget juga bagi Pak Pram. Karena kita hampir 10 tahun ketemunya di istana. 10 tahun saya ketemu sama Pak Pram di istana. Sekarang ketemunya di Balai Kota. Di Balai Kota suasananya baru. Ngomong-ngomong saya bawa kue. Terima kasih, lebaran. terima kasih. Semoga suka. Ini ya. buat sendiri atau? Bikin sendiri dari tokoku sendiri Pak Pram. Waduh. Dicoba ya. Tapi nggak mau promosi buat tokonya dia. Enggak, nanti minta endorse lagi enggak kok. Ini ikhlas lillahi ta'ala untuk Pak Pram. Makasih Bris, makasih. Dengan senang hati. Yuk, ngomong-ngomong ini kan sekarang suasananya baru di Balai Kota. Boleh cerita dong Pak Pram, apa yang berbeda ya? Pilar-pilarnya sama-sama besar, tapi suasananya pasti beda. Apalagi sekarang statusnya Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang membedakan adalah ini memang tesnya tes saya banget. Karena memang saya penggemar lukisan, saya kolektor lukisan, sehingga di Balai Kota ini mudah-mudahan nggak ada ruangan tanpa lukisan. Oh, makanya semuanya juga ini baru masuk aja udah lukisan. Termasuk ruangan saya pribadi, termasuk untuk tamu, semuanya nanti saya akan membuat orang merasa bahwa ke Balai Kota itu nyaman. Ngomong-ngomong saya mau tanya dulu Pak Pram, mudik nggak Lebaran ini? Saya di Jakarta aja, karena harus dijagain ya Jakarta. Sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab untuk menjaga siapapun yang mudik, barang-barang dan semuanya tetap aman, sejahtera. Karena kita memang lakukan untuk itu. Cucu-cucu ketemu jidinya di mana? Di sini? Cucu-cucu di Kediri. Oh, jadi nggak ketemu dulu Lebaran hari pertama? Ya mungkin setelah Lebaran baru ke Jakarta. Tapi walaupun nggak mudik, tetap lebih semangat ya? Harus lebih semangat. DKI Jakarta. Karena Jakarta ini begitu banyak hal yang harus diselesaikan dengan penduduk yang begitu banyak. Ekonomi juga harus diselesaikan dan saya merasa walaupun sekarang ini Lebaran, Jakarta kegiatannya tetap seperti biasa. Tapi yang beda adalah kalau Lebaran gini kemana-mana lancar ya jalanan. Lancar banget, mudah-mudahan insya Allah. Nah ini kan di suasana yang baru, artinya ada banyak yang harus disiapkan oleh Gubernur Jakarta. Pak Pram, bedanya apa sih jadi Seskap sama jadi Gubernur Jakarta? Jadi begitu jadi Gubernur Jakarta yang membedakan kesibukannya naik banget. Dan banyak hal yang harus diputuskan dan banyak tamunya juga sekarang jauh lebih banyak. Tiap hari ada tamu pasti ya? Setiap hari acara itu antara 10 sampai 14 every day. Every day? Berarti berapa jam waktunya Pak Pram? 30 menit, pokoknya 30 menit lah. Tapi sepedaan gitu masih sempet nggak? Tapi waktu buat kamu agak panjang nggak apa-apa. Yes, tuh makanya harus ditonton dan banyak cerita yang seru juga. Oke. Pak Pram ngomong masih suka sepedaan? Masih. Lah kapan sepedahannya kalau padat agendanya? Saya gini? puasa pun masih sepedaan. Oh iya, pagi-pagi Hari sebelum Sabtu kantor. sepedaan 50 kilo lah. Itu lagi puasa padahal? Iya, puasa dan alhamdulillah sampai hari ini puasanya masih penuh. Alhamdulillah. Dan itu juga yang jaga stamina kali ya Pak Pram. Kalau agendanya padat gitu kan sebenarnya harus endurance kita juga lebih bagus. Harus dan bisa bekerja dengan berbagai gelombang. Gelombangnya apa saja? Ngomong-ngomong boleh nggak kita mampir ke situ Pak Pram? Tapi nanti ya, penasaran ya gimana ruangannya Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung? Nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Yuk, let's go. Akhirnya main ke ruangan kerjanya Pak Gubernur. Biasanya ketemu di istana. Iya, nah makanya tadi kita kan udah ngobrol di depan, ternyata ya berbeda vibes-nya. Termasuk waktu saya masuk ke sini juga kayaknya desainnya menarik nih, ada earth tone-nya dicampur dengan juga warna-warni di sini. Boleh ceritain nggak sih? Jadi ini ruangan terus terang menunjukkan betul-betul diri saya sendiri. Karena memang saya kan penggemar dan kolektor lukisan. Lukisan-lukisan ini saya yang mempersiapkan sendiri dan juga suasananya supaya betah di kantor. Dan alhamdulillah ternyata selama mulai kerja di Balai Kota ini saya betul-betul merasa betah, nyaman. Dan karena betah dan nyaman ini tiba-tiba istri saya yang dulu nggak pernah mau tinggal di rumah dinas. Saya udah 5 kali rumah dinas. 2 kali di DPR, kemudian di Pasaraya sekali, 2 kali di Widya Chandra, tidak pernah sekalipun ditempatin.
Dan sekarang ini tiba-tiba Hani istri saya bilang kita sekali-sekali tinggal di rumah dinas yuk katanya. Tapi rumah dinas pun kita buat yang stylenya benar-benar membuat kita homey dan merasa bagian dari kita lah. Kerasa banget sih homey-nya. Ada pertimbangan nggak kenapa lukisan-lukisan ini nuansanya? Jadi saya memang penggemar lukisan Dirath. Ini adalah lukisannya Dirath, gambarnya ikan. Kenapa ikan? Dan memang saya bilang sama yang mempersiapkan, saya hanya mau ikan dan bunga. Karena itu yang membuat kenyamanan, keteduhan, kita bisa bekerja juga dengan tidak terlalu, kalau orang Jawa bilang grengseng itu apa ya, buru-buru gitu. Karena rupanya Friska, begitu saya menjadi gubernur jadwalnya jauh lebih padat dibandingin ketika menjadi menteri sekretaris kabinet. Jauh banget memang. Jauh lebih padat karena sehari-hari itu bisa 12 sampai 14 acara. Dan setiap acara hanya 30 menit dan buru-buru gitu lah. Termasuk ini juga di sela-sela. Makasih banyak loh waktunya Pak Pram. Dan ini terus terang wawancara yang secara khusus di dalam ini pertama kali. Yes, pertama kali kita dapat di Sapa Indonesia Malam. Makasih banyak loh Pak Pram. Pertama kali. Apalagi kan tadi banyak agendanya karena ya sebagai pemimpin banyak juga yang diharapkan dari warga DKI. Nah, bicara soal Lebaran, apa yang nanti akan disiapkan kalau Pemprov DKI? Jadi Pemprov DKI saya pribadi akan sholat Idul Fitri di Masjid Fathahillah. Masjid yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Jadi Pemprov DKI itu punya beberapa masjid Fathahillah yang ada di dalam balai kota. Saya selalu mengatakan pemerintah Jakarta kepada pemerintah pusat pasti kami akan mengikuti, akan samina wa ta'na, sehingga dengan demikian apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat pasti kami akan jalankan. Masuk tuh pesannya ya, diingat tadi ya kutipan wawancaranya bahwa akan satu jalan dengan pemerintah pusat. Sejauh ini koordinasinya gimana Pak? Sangat baik, contohnya hari ini saya juga ada rapat dengan Menko Koordinator untuk urusan banjir dan hampir setiap 1-2 hari pasti ada tamu saya yang menteri atau setingkat menteri. Dan memang ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kenapa? Karena memang Jakarta ini kan apapun masih menjadi ibu kota negara. Karena Jakarta belum perpres untuk pemindahan ibu kota itu belum ditandatangani, sehingga secara de facto Jakarta masih sebagai ibu kota. Maka kenapa kemudian dalam acara-acara resmi baik yang diadakan pemerintah pusat maupun pemerintah Jakarta masih menggunakan kata DKI. Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, tetapi realitas dalam ketatanegaraan karena belum ada tanda tangan untuk urusan pemindahan, maka Jakarta masih menjadi ibu kota. Dan dengan demikian koordinasi itulah banyak dilakukan dengan para Menko, para menteri, kepala lembaga dan sebagainya. Kalau koordinasi sih Pak Pram sudah hatam betul lah, apalagi terakhir jadi Menteri Sekretaris Kabinet. Tapi apa yang membedakan saat duduk di kursi DKI 1 soal itu, soal koordinasi? Ya, yang pertama karena Jakarta ini kan mempunyai APBD yang size-nya cukup besar ya, di atas 91. Sehingga dengan demikian pasti tanggung jawab, keputusan, dan berbagai hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat itu banyak sekali. Dan saya dalam memimpin sebagai gubernur Jakarta pasti saya akan menerapkan transparansi yang sangat terbuka, tetapi pemerintahan yang saya pimpin nggak boleh kehilangan ketegasan. Tapi saya akan memutuskan hal-hal yang dulu tidak diputuskan. Contohnya, apa misalnya? Untuk merubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek, karena nggak bisa mengatasi kemacetan di Jakarta ini hanya memperbaiki Transjakarta. Persoalan utama di Jakarta itu adalah orang masuk pagi hari dan sore atau malam hari orang keluar dari Jakarta. Yang jumlahnya kurang lebih hampir 4 jutaan. Dan itulah yang menyebabkan harus diatur, dan untuk itu kami sudah duduk bersama dengan Menteri Perhubungan untuk mulai mengatur itu. Nah, karena ini belum diputuskan, saya tentunya tidak bisa menyampaikan di publik. Tapi pada saatnya pasti akan kami komunikasikan kepada publik. Termasuk saya tuh Pak Pram kerjanya di Jakarta, tinggalnya antara Jakarta Selatan dan Tangsel dengan. Nah, itu yang nanti akan diatur. Jadi termasuk baru-baru ini kami sudah membuka ada 5 trayek baru. Termasuk dari Tangsel. Yes.
Jadi lebih cepat bisa pakai transportasi Jadi akan umum. membuka trayek baru karena nggak mungkin kalau itu tidak diatur. Termasuk misalnya Jaklingko itu, Jaklingko ya, tidak hanya di dalam Jakarta. Sebenarnya yang membutuhkan Jaklingko itu di luar Jakarta. Karena orang dari rumah, misalnya kamu tinggal di Tangsel, dari rumah sebelum masuk, misalnya naik apakah MRT, LRT, atau Transjakarta, Jaklingko lah di sana. Yang memudahkan siapapun untuk berpindah dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Dan untuk itu memang harus ada subsidi yang diberikan, harus ada pengaturan yang lebih transparan, dan banyak hal. Dan sudah koordinasi dengan pemerintah sudah kota, mulai, kabupaten gitu? Sudah mulai dilakukan. Nggak ada ego sektoral kan? Enggak. Karena saya udah nggak punya ego lagi. Wih. Kenapa nggak punya ego? Kenapa kok bisa? Ya saya di dalam. Ego apa nih dalam hal? Enggak, saya di dalam pemerintahan di balai kota pun saya mengatakan begini. Bagi siapapun yang memilih saya atau tidak memilih saya tidak ada bedanya. Karena saya nggak mau lagi dengar, oh ini dulu milih saya, ini nggak milih. Karena bagi saya udah selesai. Sehingga dengan demikian untuk membangun Jakarta ini kita nggak perlu lihat apa yang terjadi di belakang. Saya selalu orang yang melihat ke depan dan termasuk di DPRD saya tidak membedakan dulu fraksi mana. Selesai. Termasuk kalau bicara soal masa depan, ini kan momennya Lebaran, pasti banyak juga pendatang ke DKI Jakarta. Kebetulan hari ini kami barusan mengadakan acara mudik. Jakarta kali ini, tahun ini melakukan mudik kurang lebih 26.000 lebih. Wah, itu dari mana saja yang ikut? Jadi ada 20 kota, 6 provinsi, warga Jakarta tentunya kita beri fasilitas untuk itu. Nah, ada satu yang kemudian menjadi hal yang menurut saya akan menjadi tantangan. Karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang pasti ada orang yang kemudian menaruh harapan pengen datang ke Jakarta. Betul. Sebagai pendatang. Maka saya mengatakan kami tidak akan menerapkan operasi justisia. Tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas. Maka KTP manapun itu identitas. KTP harus punya identitas. Kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya. Sehingga harus ada identitas. Maka Dukcapil kami minta untuk menyelenggarakan siapapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan justisia kemudian orang suruh balik dan enggak. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Tapi tempat tinggalnya nanti gimana? Sekarang kan sudah padat Jakarta. Kalau kedatangan orang lain yang khawatirkan? Ya namanya juga seperti saya pribadi dulu juga pernah mengadu nasib ke Jakarta. Sekarang jadi gubernur. Jadi orang juga harus diberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja. Tetapi yang paling penting adalah himbauan saya sebagai gubernur, siapapun yang datang ke Jakarta harus dengan kapasitas, kapabilitas untuk bisa bekerja dalam standar dan level Jakarta. Supaya itu dipersiapkan. Jangan sampai kemudian begitu masuk ke Jakarta nggak tahu apa-apa dan mohon maaf jangan sampai juga kemudian ditipu ataupun ini oleh orang-orang yang memang memanfaatkan untuk itu. Tapi balai kota itu terbuka nggak buat warga? Sangat terbuka dan setiap hari hampir ada warga yang mengadukan ke Jakarta. Pak Pram ada waktu untuk itu? Ya, saya mencoba untuk menangani. Tentunya tidak bisa semuanya ya. Hanya memang ada waktu-waktu tertentu saya melihat, mendengarkan persoalan yang ada di masyarakat. Apa sih aduan yang paling banyak dapat sekarang Pak Pram? Ya misalnya hal yang berkaitan dengan urusan kebutuhan air bersih, kemudian juga merasa ditipu oleh urusan bisnis dengan bisnis yang sebenarnya bukan urusan balai kota, tapi masyarakat menganggap bahwa balai kota itu adalah tempat untuk mencurahkan isi hatinya ya. Yang seperti itu kita tetap carikan jalan keluar, termasuk adalah menyangkut misalnya kebutuhan untuk minta kartu lansia, kartu Jakarta Pintar yang dulu dapat sekarang nggak dapat. Nah, yang seperti itu alhamdulillah. Kemarin semua kartu Jakarta Pintar sudah bisa kita selesaikan. Yang dulunya dapat kembali, yang ada tambahan 126.000.
Sehingga itu secara signifikan pasti dirasakan oleh warga yang ada di bawah. Tapi sebenarnya bicara soal tantangan besar dalam mengelola DKI Jakarta ini apa sih Pak Pram? Kalau tadi kayaknya untuk koordinasi dengan pemerintah daerah nggak ada masalah, dengan yang terdahulu nggak ada masalah. Apa challenge terbesarnya? Jadi Jakarta ini challenge terbesarnya harus naik kelas. Naik kelasnya adalah sekarang ini Jakarta kan dalam kota global nomor 74 dari 156. Saya membayangkan bahwa Jakarta bisa menjadi 50 kota besar kota global. Karena value ekonominya sangat mencukupi, karakter masyarakatnya Jakarta ini dibandingkan dengan daerah lain cukup terbuka, politiknya stabil, kemudian juga pendidikannya relatif baik, hanya memang sumber daya manusianya yang harus di-improvement. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin Jakarta akan betul-betul kalau nanti sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sudah siap menjadi kota global. Dan artinya ini kan sudah masuk momen Lebaran, tadi ada banyak PR-PR yang disampaikan Pak Pram. Dan harapannya seperti lagu Lebaran, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Gimana menuju itu Pak Pram? Pokoknya kalau saya di dalam hal yang seperti itu, termasuk di internal balai kota, saya mengatakan begini, bekerja itu mesti happy, bekerja itu mesti dengan riang gembira. Tetapi secara prinsip ketika harus memutuskan, pemimpin itu harus berani tidak populer, pemimpin itu harus berani memutuskan. Dan karena saya tidak memikirkan apa-apa kecuali untuk perbaikan Jakarta dan tidak populer juga tidak apa-apa, saya pasti akan putuskan. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya 5 tahun ini Jakarta menjadi lebih membuat warganya bahagia. Amin. Semoga warga ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga pemimpinnya bahagia juga. Pemimpinnya udah bahagia, ada lesung pipitnya. Saya main-main ke sini lagi boleh nanti Pak Pram ya? Boleh banget, boleh banget. Silaturahmi boleh ya ke sini lagi, boleh lama nggak ketemu. Ya. Rizka, terima kasih. Saya yang terima kasih banyak Pak Pram. Saya terima kasih. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Salam juga buat Ibu, Pak Pram, amin, dan amin, juga ya keluarga. Sampai ketemu lagi, itu tadi Sapa Indonesia Malam, edisi Lebaran bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung. Kita jumpa lagi di perbincangan lainnya, tapi Sapa Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi.